Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Katanya ada beberapa hal di internet yang sekali kalian lihat tuh tidak akan pernah bisa dilupakan deh. Gambarnya, suaranya, dan perasaan tidak nyaman ditinggalkannya akan terus menempel di kepala. Dan beberapa momen tak terlupakan yang paling legendaris itu terjadi saat tombol live sedang menyala. Sudah penasaran dengan kisah-kisah hari ini? Hai, gue Andre dan inilah arsip tergelap dari sejarah live streaming part kedua. Johnny Somali. Streamer ini nyebelinnya emang minta ampun deh. Mungkin yang belum pernah tahu nih, dia ini tuh cukup terkenal di Asia karena kelakuannya minus banget teman-teman. Tapi yang paling parah menurut gue sih, twerking di patung peringatan perbudakan ini sih. Atau ngeplay lagu kebangsaan Korea Utara dan juga konten dewasa di transportasi umum Korea Selatan kalau enggak. Ya jelas banget kan? Gak heran makanya kalau dia tuh ditangkap beberapa kali dan kena ban juga untuk bisa masuk ke negara lainnya. Termasuk ya Korea Selatan. Iya, faktanya Johnny Somali ini lagi kena masalah hukum serius di sana teman-teman. Mulai dari dakwaan bikin keributan, ganggu bisnis, sampai dugaan narkoba juga. Dan kalau semua itu terbukti, hukumannya tuh bakal berat banget sih. Prank tunawisma. Dam Jis berhasil bikin marah internet nih karena pranknya yang kelewat batas ini. Jadi di tanggal 24 Oktober 2024, waktu itu dia ikut lomba antar streamer gitulah. Jadi barang siapa yang bisa bikin dead stream terbaik bakal dapat hadiah 50.000 US dollar. Dan kalian tahu nggak ide dia apa? Dia membawa seorang perempuan tunawisma untuk makan di restoran mewah. Awalnya kelihatan romantis dan juga baik banget ini orang. Cuma waktu makanannya datang, Dam Jis pura-pura kaget tuh dan juga bilang kalau dompetnya ketinggalan di mobil. I think I left my wallet in my car. I'll be right back. Alright. Nah, kalian tahu nggak setelah itu dia ngapain? Dia malah kabur. My name's ATM, Nari. Okay. Thank you. This is NA. Yeah. Yeah, I'm alright. Nggak lucu sih ini. Dan gara-gara ini, co-foundernya Kick, yang mana itu adalah website dia live streaming, sampai turun tangan. Akun Dam Jis diblokir permanen. Dan bahkan CEO-nya itu nawarin hadiah 50.000 US dollar tuh bagi siapapun yang bisa menemukan wanita itu untuk diberi ganti rugi. Meski belakangan dia itu membela diri dengan bilang kalau semuanya sudah diskenariokan, para penontonnya tetap menolaknya teman-teman. Dan karir streamingnya pun juga saat ini terancam menjadi tamat. And meet the stranger and then just get a funny clip out of it, bro. You feel me? So at the end of the day, bro, I did what I did, bro. And now that I'm already disqualified, I'm banned already. Took it out of context and took it to the extent, bro. Bro, like before stream, I talked to the female, I talked to the lady, which is Mabel, because as you can see when I sparked my stream, I literally went right towards Mabel, bro. Like I seen her before I got dropped off, before I sparked my stream. I literally had the conversation about her, what we gonna do. You feel me? I gave her the money already beforehand. I let her know what we was gonna do. That's why I said I was gonna leave her and come back for an hour if you watch the VOD, bro. You feel me, bro? But at the end of the day, bro, it turned out bad, bro. You feel me? Because I wasn't gonna tell y'all I scripted it, or it was scripted all the way until I won the challenge. Because at the end of the day, I didn't want Sam to see or say that I scripted it so I could get disqualified. You feel me? Long story short, it still ended up backlashing on me. I got disqualified and I got banned. Nicole Barabasova. Awalnya Nicole tuh live di Facebooknya ini cuma buat seru-seruan doang. Tapi sayangnya live ini justru menjadi rekaman terakhir kehidupannya. Iya, jadi dia ini live sembari ngebut dengan kecepatan 120 km per jam. Nah, secara tiba-tiba ekspresi Nicola berubah kayak ngelihat sesuatu di depan mobilnya. Dan di detik berikutnya mobilnya menabrak pembatas dengan begitu brutal. Nicola pun tewas di tempat tuh, sementara temennya selamat dengan cedera kepala yang parah. Live stream yang awalnya penuh tawa ini teman-teman berubah menjadi rekaman tragis perpisahan terakhir dirinya.
bintang film dewasa. Tanggal 9 Oktober 2022, ribuan streamer dan juga fans ngumpul di TwitchCon San Diego. Salah satunya adalah Adriana Chechik, streamer populer sekaligus mantan bintang film dewasa. Nah di sana dia seru-seruan lah tuh buat main di boothnya Lenovo sama Intel, dimana kayak perang guling yang di bawahnya tuh busa-busa. Harusnya aman-aman aja kan? Cuma waktu dia lompat sambil split di udara, ternyata Adriana itu malah jatuh di beton tipis yang ketutup busa, yang bikin tulang ekornya mengalami cedera parah. I can't get out. Are you okay? She's held down by the biffle. Medic! Gravity. No, she's fine. All right, we'll make sure she's okay. Get her out of the pit. Awalnya sih dia santai-santai aja kelihatannya, sampai tiba-tiba dia tuh nggak bisa berdiri sama sekali dan juga dibawa ke rumah sakit. Waktu sampai pun dia tuh harus dioperasi darurat teman-teman selama 5 jam, tapi sayangnya dia mengalami kerusakan saraf. Tahu nggak yang lebih sedihnya lagi tuh apa? Ternyata waktu itu lagi kejadian, dia lagi hamil. Dan karena kecelakaan ini, dia juga harus kehilangan bayinya. Big sense of her own. You good? Great victory there. I can't get out. Are you okay? Are you okay? Tragedi di Jepang. Pelecehan seksual jelas bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk ke seorang streamer Twitch bernama I Am Jasmine. Jadi waktu dia tuh lagi jalan-jalan di Osaka, awalnya semua tuh berjalan normal, sampai akhirnya ada satu cowok yang datengin dia seperti ini. No, man, stop. I'm sorry. No. No, yeah, this is live stream. Yeah. Yang lebih parah, dia tuh gak cuma deket-deket, tapi nekat buat ngeraba pinggangnya dan nekat juga nyentuh bagian. Aduh, serem banget sih ini. Masalahnya dia tuh sempat diikutin terus begitu teman-teman, sampai akhirnya orang itu pergi sendiri entah kemana. Di posisi itu pasti bingung kan harus ngapain duluan? Rp1 juta. Di akhir tahun 90-an, Jepang punya acara TV super gila yang namanya itu adalah Den Passionate. Jadi di acara ini ada pria Tomoaki Hamatsu yang dipaksa hidup di ruangan tanpa boleh keluar sama sekali selama lebih dari 15 bulan. Semua itu tahu untuk apa? Buat dapat hadiah 1 juta yen. Nah yang seremnya, awalnya sih dia biasa-biasa aja ngejalanin kesehariannya itu seperti orang normal. Tapi setelah beberapa bulan, kelakuannya berubah jadi kayak orang gak bener teman-teman. Mulai dari dia tuh gak pakai baju sampai hal-hal gila lainnya. Nah, karena banyak yang seneng, produsernya tuh terus nambahin lah tuh aturan baru setiap kali Nasubi ini hampir bebas. Ya meskipun akhirnya selesai juga tantangannya, dampaknya ke hidupnya bisa dibilang sih parah banget tuh. Karena dia ini berujung trauma, susah bersosialisasi, dan gak bisa pakai baju selama berbulan-bulan juga. Hamil 4 bulan. Kadang kalau lagi asik main game tuh kita suka jadi ansos dan gak bisa diajak buat ngapa-ngapain gak sih? Nah masalahnya yang dialami sama Luke Munday alias Mr. Deadmau5 ini malah berujung berantem sama istrinya yang lagi hamil selama 4 bulan. Can you not? I said I'll be out soon. Stop. No computer. I'm sick of this shit. Stop, please. I'll be out soon. Just stop. All I asked was for... Iya, jadi saat itu istrinya minta Luke berhenti main untuk makan malam bersama keluarga. Nah, karena merasa diabaikan, istrinya frustasi lah dan juga lempar barang dari situ. Luke pun membalas dengan kekerasan fisik. Penonton yang syok karena hal ini pun juga langsung lapor polisi. Luke ditangkap dan didakwa melakukan penganiayaan setelahnya. Dan akibatnya, dirinya permanen di-ban dari Twitch serta diskors dari pekerjaannya di Testra juga. But I'll come out and No, say you say sorry I will now. say sorry. You say sorry now. Go away! Leave me alone! Hell, Grace! Menyusup ke markas di Kamboja. 12 Februari 2024, seorang influencer Taiwan bernama Goodnight Chicken bikin heboh setelah live streamingnya yang pura-pura nyusup ke markas scammer di Kamboja.
Nah, yang bikin khawatir adalah streamnya ini mendadak putus setelah dia itu terlihat diserang oleh orang berseragam militer. Terus yang bikin para fansnya itu panik, besoknya itu dia balik lagi live dengan kepala pelontos, baju robek, dan wajah ketakutan sambil mengaku kalau dia itu baru aja kabur. Bahkan istrinya juga sebelumnya ikut posting video bahwa suaminya menghilang tuh teman-teman. Semua orang percaya lah tuh dan juga kasihan sama dia saat itu. Cuma tahu gak yang nyebelin apa? Ternyata semua ini cuma drama settingan. Jadi Chen dan juga temannya sudah menyiapkan properti untuk bikin skenario tersebut terlihat nyata. Polisi menemukan mereka tuh bersembunyi di apartemen bersama semua perlengkapan bohongannya. Ya, pada akhirnya prank ini malah berujung fatal teman-teman. Mereka ditangkap, dipenjara 2 tahun, dan didenda karena dianggap menimbulkan keresahan publik. Vault 39. Streamer bernama Vault 39 ini ceritanya lagi ikut lomba sepeda melintasi Eropa sambil live streaming begitu. Jadi dia kayak ngerekam semua perjalanannya sambil baca-bacain komen biar penonton juga bisa ngerasain perjuangannya itu. Awalnya semua tuh normal banget, sampai tiba-tiba dia tuh berhenti di pinggir jalan dan ya, sebuah mobil tiba-tiba nabrak dia kencang banget teman-teman dan bikin streamer ini mental entah kemana. Penonton hanya melihat rumput, tapi suara jeritan kesakitannya terdengar jelas selama 15 menit hingga para medis tiba. Dan beruntungnya dia tuh berakhir selamat ya. Ditodong pistol. Perampokan waktu lagi streaming. Gak pernah kebayang kan gimana kejadiannya? Nah, itulah yang dialami sama Kohin77 tuh waktu dia lagi live di Twitch buat main game Tibia. Seremnya seperti yang kalian bisa lihat, tiba-tiba ada 2 pria bersenjata yang muncul di sana. Dia cuma bisa pasrah, sedangkan orang-orang nonton tuh ngira kalau ini ya cuma prank doang. Padahal ini tuh asli guys. Para pelaku menggeledah rumahnya tuh dan juga sebelum streamnya tuh terputus, salah satu sosok perampoknya sempat terekam memakai hoodie biru. Beruntungnya keluarga Kohin tuh baik-baik saja semuanya, meski barang-barang dan juga mobil mereka raib dibawa kabur. Serangan saat rapat. 15 Desember 2023, sebuah rapat anggaran di desa kecil di Ukraina sedang berlangsung seperti biasa saja. Nah, tapi karena situasi itu lagi perang, mereka serius banget lah tuh ngebahas alokasi dananya termasuk rencana kenaikan gaji untuk kepala desa. By the way, rapat ini disiarkan live di Facebook ya. Cuma, semua berubah waktu Shirley Betrin terang-terangan menolak usulan itu. Dia sempat ngambek tuh dan juga keluar ruangan. Semua orang sih ngira kalau masalahnya itu selesai, tapi enggak. Beberapa menit kemudian, Shirley ini balik lagi, namun kali ini dengan 3 granat di kantongnya. Dan gak lama, dia cabutlah itu pinnya sebelum melempar ke lantai ruangannya. Asap, jeritan, dan juga kepanikan langsung memenuhi ruangan itu. Dari kejadian ini, 26 orang terluka dan juga 6 diantaranya mengalami kondisi yang kritis. Pembantaian di Akihabara. Siang hari di bulan Juni tahun 2008, Akihabara di Jepang yang biasanya itu ramai tiba-tiba berubah menjadi neraka dalam hitungan menit saja. Tahu nggak kenapa bisa begitu? Ini semua berkat Tomihiro Kato teman-teman. Pada awalnya dia kirim pesan terakhir di forum online gitulah, "It's time." Nah, 20 menit kemudian dia nabrakin tuh truk sewaan seberat 2 ton itu ke kerumunan orang serta newasin 3 orang seketika. Masalahnya nggak berhenti di situ. Kato keluar dari truk dengan sebuah pisau dan mulai menusuk orang-orang secara acak, termasuk korban yang baru aja ditabraknya. Dalam waktu singkat, total ada 12 orang yang ditikam teman-teman, dan 4 diantaranya meninggal dunia.
Dan karena kejadian ini, Kato dijatuhi hukuman mati lewat hukuman gantung pada tanggal 26 Juli 2022. Tokyo berdarah. Dan terakhir datang dari Ai Mogami, seorang streamer yang mengalami kejadian mengerikan di tanggal 11 Maret 2025. Jadi di pagi hari yang cerah, dia tuh cuma pengen jalan kaki aja keliling Tokyo sambil live streaming gitulah intinya. Cuma di antara ratusan penontonnya ternyata ada satu orang yang menonton dengan niat gak bener tuh. Dia adalah Kenichi Takano yang sudah ngerencanain sebuah pembunuhan berbulan-bulan sebelumnya. Nah, Kenichi nonton live ini tuh buat melacak lokasi Mogami. Dan waktu dia jalan 350 meter dari stasiun, tiba-tiba Kenichi datang dan juga langsung menikamnya lebih dari 30 kali. Mulai dari kepala, leher, dan juga dada. Sedangkan penonton yang lain gak bisa berbuat apa-apa selain mendengar teriakan kesakitan. Tahu kenapa dia setega itu? Jadi menurut penyelidikan, Kenichi ini sudah kenal Mogami sejak tahun 2021, di mana Mogami pernah dipinjamkan duit 2,5 juta yen dan pergi menghilang entah kemana. Ya, sejak saat itulah Kenichi ngerasa dirinya dikhianati. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.